Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh teman saya tadi sebelumnya. Mungkin tadi ada disinggung sedikit tentang metode diferensiasi. Jadi metode diferensiasi itu adalah perbuatan membedakan. Jadi proses untuk membedakan sesuatu. Di sini, dan jika Anda ingin menggunakan kata brick bermakna warna cerah, seperti yang Anda katakan brick yellow, maka yang akan Anda temukan merasa sulit untuk menerjemahkan more brick atau brighter. Nah, dan jika berbahaya bagi Anda untuk menerjemahkan ekspresi itu sendiri untuk menggambarkan suasana hati seseorang, ketika itu adalah semacam similar dan disposisi riang of a breezy and jovial disposition, dan Anda ingin menggunakan rumus preferensi di sini, Anda akan terikat oleh kata-kata yang memberi Anda sumber dengan mudah. Jika Anda ingin menggunakan ekspresi seperti tolkul mahaya, Anda akan memilih untuk menemukan formula yang dapat diterima. Ukur ini berbagai atribut yang kami terjemahkan, maksudnya kami di sini adalah penerjemahnya tersendiri, pengarang kitab ini. Ukur ini berbagai atribut yang penerjemah terjemahkan dalam 2 atau 3 kata. Kata expensive kadang-kadang merujuk pada keceriaan, kadang juga merujuk pada kecenderungan untuk memulai berbicara tanpa syarat. Contoh, he was in expensive mood and told me all about it. Artinya, dia bingung, maka dia berangkat dan menceritakan semuanya tentang kabar atau topik itu. Nah, kata ekspresif di sini diartikan bingung. Dan jika Anda menambahkan rumus preferensi tadi proses membedakan. Nah, jadi ada contoh lain lagi. Talk more expensive, his wife was more conscious of the pitfalls involved and only cautiously did she deal with the issue. Maknanya, istrinya meskipun dia lebih banyak layar atau lebih cenderung untuk memulai berbicara. Nah, ekstensif di contoh kedua ini diartikan cenderung untuk mulai berbicara. Dan arti lanjutannya, dia lebih sadar atau akan tindakan pencegahan seputar masalah ini dan tidak mengatasinya hanya dengan hati-hati, dan mungkin Anda mengatakan lebih banyak memulai percakapan, tetapi ini membuat Anda menjauh dari kata arti tersebut. Memang kecenderungan penulis bahasa Inggris untuk menggunakan preferensi yang paling disukai dengan semua kata sifat dan kata keterangan yang menempatkan penerjemah ke dalam masalah yang tidak dapat diselesaikan tanpa merumuskan ulang kalimat. Dengan metode pemindahan atau metode tahwil atau bahasa Inggrisnya transformation, penulisan bahasa Inggris menggunakan kata more dalam banyak kasus. Contoh, I told him that as the issue appeared more internal than external, the government should not seek international assistance. Artinya, saya mengatakan kepadanya bahwa masalah ini tampaknya lebih dekat dengan masalah internal daripada masalah eksternal. Nah, di sini iya. Dan kemudian pemerintah seharusnya tidak mencari bantuan dalam solusi dari komunitas internasional. Ini adalah kalimat yang mudah karena metode diferensiasi di sini ada. Di contoh tersebut tadi ada. Perbandingan antara dua hal membantu penerjemah mengatur konversi. Tetapi lihat dengan bersama saya apa yang dapat dilakukan penerjemah ketika penulis menghapus elemen lain dalam persamaan perbandingan. Ya. Contohnya, more confidently talk is first tell retried his earlier verse. He said he would accept the offer. It is a most arduous job. The director said, but you will of course be assisted by our secretaries. They said that lie more
interested in a job where pretty girls would assist him. The boy mumbled that he was glad. I shall be more careful. He thought. I won lost in easily. A week later he was successful. Pada kalimat pertama, kami menemukan, maksudnya pengarang kitab ini menemukan bahwa perkiraan unsur yang lain dihapus adalah than before. Dan pada kalimat kedua digunakan untuk menunjukkan tingkat kesulitan pekerjaan dan tidak memasukkan perbandingan. Dan pada kalimat ketiga, pengarang kitab ini menemukan bahwa perkiraan unsur yang dihapus lebih dari yang lain atau than in others. Dan kalimat keempat disertakan itu. Nah, juga dan jika makna umum menunjukkan tingkat perawatan yang akan diberikannya. Ini ada contoh lain lagi. Dia mengatakan dengan lebih percaya diri, meskipun nada suaranya masih menunjukkan keprihatinan pertamanya bahwa dia menerima pekerjaan yang telah disajikan kepadanya. Ini contoh lah. Manajer itu menjawab, ini pekerjaan yang sangat melelahkan, tetapi sekretaris kami tentu saja akan membantu Anda. Minat anak laki-laki itu meningkat, tentu saja, pada pekerjaan di mana dia menerima bantuan dari sekretaris cantik. Dan dia bergumam mengatakan bahwa dia akan senang mendapatkan pekerjaan itu. Dia berkata kepada dirinya sendiri, saya akan mengurus pekerjaan saya dengan sangat hati-hati dan saya tidak akan berpuas diri dan tangan saya akan hilang. Setelah 1 minggu, ia dipecat dari pekerjaan. Ini adalah solusi mudah yang ditentukan oleh konteksnya. Nah, adapun solusi yang sulit adalah yang membutuhkan sigot af'al tabdil di isim-isim sifat yang terdiri dari isim fa'il atau present participle atau isim maf'ul, past participle, dan telah lalu bina sifat dari macam-macam ini. More interested. Dalam kalimat ketiga dalam teks sebelumnya itu diubah menjadi minat atau minatnya meningkat. Tetapi kami bertemu di semua tingkat kualitas bahasa Inggris dari jenis ini yang sebagian besar membutuhkan konversi jika digunakan dalam sigot mufadilah. English literature is taught at secondary school and a more limited scale. Sastra Inggris diajarkan di SMP atau sanawiyah pada skala yang lebih kecil. Artinya kita benar-benar menghindari kata terbatas yang kita gunakan untuk menerjemahkan kata sifat. Tetapi kami juga dapat menghindarinya saat menggunakan kata sifat yang sama dengan kata sifat dan intensifiers lainnya. Disebutkan sebelumnya jika saya katakan the classical repertoire of the national theatre has become limited. Saya dapat menerjemahkan drama klasik yang ditaruhkan oleh teater nasional telah menjadi terbatas atau sedikit jumlahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.